Ketika wahyu turun, itu adalah bukti cintanya Allah kepada hambanya. Maka ketika di zaman sekarang wahyu terputus karena wafatnya Nabi akhir Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa hal yang paling dahsyat di zaman kita? Maka para ulama sepakat bahwasanya yang paling dahsyat setelah wahyu di zaman kita adalah penyebaran ilmu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan kepada kita harta benda yang banyak atau baju perang atau yang lain, materi-materi yang lain, tapi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka dengan inilah kita bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunan yang baik. Maka di antara ilmu-ilmu yang sampai kepada kita yaitu sebuah buku yang alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita khatam pada depan guru kita. Beliau bernama Syekh Abdul Hakim Al-Anis. Maka buku ini berjudul Al-Hasim Al-Hisnul Hasim min Kalami Sayyidil Mursalin fil Adjani wal Tad'iyati An-Nabawiyah. Maka buku ini menceritakan bagaimana kiat-kiat para ulama dahulu dalam berzikir sehari-hari. Maka tadi kita juga belajar dari tadi membaca sebuah doa, yaitu Ya Halim Ya Karim, Ya Halim Ya Karim, Ya Halim Ya Karim, Ya Halim Ya Karim, Ishfina washfi mardal muslimin. Doa yang diajarkan para ulama ketika kita menginginkan kesembuhan atau kesembuhan saudara-saudara kita yang lagi sakit. Ishfina washfi mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah dan sembuhkanlah orang-orang kaum muslimin yang lagi sakit. Diawali dengan dua Asmaul Husna ini, Ya Halim Ya Karim. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tidak akan bicara tentang buku ini dan apa isinya. Kita akan berbicara tentang dahsyatnya doa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang pengusaha besar, 40 tahun menikah, belum memiliki seorang anak. Maka 40 tahun itu ibarat hatinya seorang pedagang ini. Akhirnya dia menyiapkan untuk berhaji ke kota Makkah, melaksanakan haji dan ingin berdoa di depan Ka'bah, bersimpuh menghinakan dirinya di depan Allah, di depan Ka'bah setelah melaksanakan tawaf dan juga setelah meminum air Zam-Zam. Apa doa yang disampaikan oleh pedagang ini? Bapak Ibu diberikan Allah, pedagang ini berdoa kepada Allah dengan penuh penghayatan. Ya Rabbi, Allahumma rzuqni waladan aliman. Apa? Allahumma rzuqni waladan aliman. Yang artinya, Ya Rabbi, yang maha pengatur kehidupanku, Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang alim. Alim bermaksud orang yang paham agama, bukan sekedar hafal, tapi alim, orang yang paham agama. Maka singkat cerita, pulanglah si pedagang ini ke kampung halaman dan Allah karuniakan seorang anak. Dikasih nama seorang anak ini Muhammad. Lalu anak yang dididik, dibina dengan sebaik-baiknya anak. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, ditemui dengan banyak guru-guru para masyayikh. Karena doa dari bapak ini awal adalah agar anak ini anak yang paham agama. Akhirnya sampailah sedikit anak ini telah menjadi seorang anak yang sukses dalam pendidikan agamanya. Namanya Muhammad. Ternyata para sejarawan menuliskan nama bapaknya juga namanya Muhammad. Ternyata nama kakeknya juga namanya Muhammad. Maka tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dimuliakan Allah, nama kakek-kakek di atasnya juga semua Muhammad. Ternyata di antara karya-karya dari Muhammad ini ialah buku ini, Hisnul Hasim bin Kalami Sayyidil Mursalin. Nama kunyahnya adalah Abul Khair, bapak kebaikan, Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Maka orang yang belajar tajwid, tahsin, Al-Quran tidak akan asing dengan nama Syekh Imam Besar Al-Jazari ini.
Dari beliau kita belajar bagaimana ibu tajwid itu, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Beliau di antara ulama-ulama yang fokus di dalam ilmu tajwid. Maka juga ternyata beliau tidak hanya paham ilmu tajwid, beliau juga banyak paham hadis. Di antara buku yang dikumpulkan oleh beliau adalah kitab yang terlihat kecil tapi barokahnya luar biasa. Maka Bapak Ibu dibilang Allah, apa faedah yang kita dapatkan dari kisah yang singkat tadi? Yang pertama, faedah yang bisa kita dapatkan adalah keutamaan berdoa. Dan yang berdoa itu bukanlah seorang ibunya, tapi bapaknya. Ketika kita melihat selalu diceritakan di setiap khutbah, ibumu, berarti kita mungkin kecil tadi, perempuan, ternyata bapak itu di agama kita. Bapak juga punya peran yang sangat penting untuk kehidupan anaknya. Dibuktikan dan ceritakan di bawahnya doa seorang bapak yang bersimpuh di depan Ka'bah, merendahkan dirinya, mengangkat tangannya, sedangkan 40 tahun yang lalu, selama 40 dia hidup, dia selalu memberi, seorang pedagang yang sukses, tapi di depan Allah dia tidak malu untuk mengangkat tangannya, diminta kepada Allah. Maka syarat doa dikabulkan adalah tidak ada syarat gender, syaratnya adalah ketulusan dan kehinaan diri. Maka di antara sunnah-sunnah berdoa Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah kita awali dengan memuji Allah dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, kita rendahkan diri kita, kemudian kita tambah dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Maka itu di antara tanda-tanda, di antara syarat-syarat dimakbulkan doa kita. Ya Bapak Ibu dimuliakan Allah, di antara faedah-faedah yang lain kita dapatkan adalah pentingnya untuk mengunjungi Baitullah. Maka kita niatkan, sekalipun belum atau sudah, maka kita niatkan untuk, ya Allah, karuniakanlah aku untuk pergi ke kota Makkah, berdoa di depanmu, berdoa di kota sucimu, berziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salam langsung di depan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara faedah-faedah yang lain Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah senantiasa kita untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang. Maka diketahui bahwasanya seorang bapak yang bernama Muhammad ini adalah seorang pedagang yang sukses, jujur, taat kepada agama. Di antara syarat doa dia cepat dikabulkan adalah ternyata dia orang yang tidak suka memakan harta-harta yang haram. Yang faedah-faedah selanjutnya ialah keutamaan orang yang berdoa untuk anaknya kesuksesan dunia akhirat. Maka di antara ciri-cirinya itu adalah kita doakan untuk anak kita seorang yang mempunyai ilmu agama. Maka keutamaan ilmu agama di atas orang yang punya harta Bapak Ibu. Keutamaan orang yang memiliki ilmu di atas orang yang punya kekayaan dan jabatan. Maka ketika Allah mengetahui bahwasanya seorang hamba tulus menginginkan seorang anak yang ilmu agama, tentu Allah akan dahulukan ilmu agama daripada harta. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dari sinilah kita senantiasa untuk selalu berdoa kepada Allah. Allah karuniakan kita ketakwaan, keimanan, keislaman, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang. Maka jangan lupakan doa-doa terbaik kita Bapak Ibu. Selain mendoakan keluarga-keluarga kita, doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada saat yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.